siswa itu sebenarnya tadi sudah sudah cukup dari Bapak sama Ibu Lucia. Jadi cuma tambahan saja, pembelajaran mendalam itu bukan hanya sekedar materi. Siswa diberi pembelajaran menunggu ulangan atau ujian, bukan hanya itu. Tapi di mana murid kita ketika setelah belajar mereka akan menggali informasi. Kalau memang sudah yang disampaikan oleh 3 orang temannya, kira-kira seperti apa contohnya pembelajaran mendalam itu di dalam kelas? Bisa diberikan contoh Ibu Riri? Terima kasih Bu Neri, Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya, banyak kita bisa lihat dari sudut pandang mana, dari pengalaman belajarnya Bu. Itu kita secara teori kita sudah belajar Bapak Ibu ya, bahwasanya pembelajaran mendalam itu mulai dari memahami, aplikasi dan merefleksi. Nah mungkin selama ini kita melakukannya di kelas baru tahap konsep ya, tapi dalam pembelajaran mendalam kita sudah benar-benar menerapkan dan sampai merefleksi apa dan bagaimana hasil dari pembelajaran itu sendiri. Nah kalau disampaikan contoh Bapak Ibu, banyak sekali contoh yang bisa kita berikan. Yang pertama mungkin Bapak Ibu di sini ada yang guru agama Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak kita belajar menyelenggarakan jenazah Bapak Ibu, menyelenggarakan jenazah tidak hanya menghafal bacaan-bacaan yang harus dibaca saat rukun-rukun memandikan itu diselenggarakan, tapi benar-benar praktek. Bahkan kalau kami di sekolah ya Bapak Kepala Sekolah, kalau kami di sekolah Bapak Ibu saat menyelenggarakan jenazah itu, jika ada orang tua anak kami yang meninggal, itu satu kelas kami utus semua untuk menyelenggarakan jenazah. Semoga teori-teori yang sudah mereka dapatkan di sekolah, praktek-praktek yang mungkin dengan patung Bapak Ibu ya, itu teraplikasi langsung saat mereka benar-benar menghadapi kenyataan gitu ya. Karena itu yang dikatakan dengan pembelajaran mendalam, applied atau aplikatif dalam kehidupan. Nah, contoh yang kedua juga ada guru olahraga mungkin Bapak Ibu. Guru olahraga ketika mengajarkan tentang bermain bola voli, bermain bola basket ya Pak Puji ya, bermain bola basket itu tidak mengetahui berapa kali dribble, luas lapangan, tidak itu lagi, tapi pegang bolanya, smash bolanya, masukin ke keranjang dan evaluasi apa yang sudah baik dan apa yang perlu dipertahankan, apa yang belum berhasil dan diperbaiki. Nah kira-kira seperti itu. Mungkin 2 contoh ini semoga cukup untuk jawabannya Bu ya. Khususnya dalam pembelajaran sehari-hari, bagaimana implementasi dari pembelajaran mendalam? Kalau saya kebetulan di SMK, Bapak dan Ibu, kalau kita kembali ke materi yang telah diberikan oleh fasilitator kita, Pak Zul dan Pak Budi, kepada kami, para kepala sekolah hebat yang hadir pada hari ini. Jadi kalau istilah kami dalam diklat kemarin, dari bimbingan Pak Zul, itulah kerangka pembelajaran mendalam. Jadi ada 4 elemen atau 4 hal. Yang pertama itu adalah pedagogis. Uraian ke bawah cukup panjang. Saya kira Bapak Ibu peserta sudah sangat paham tentang ini. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar. Yang ketiga kemitraan, dan yang keempat pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Dari hal-hal ini tentu kita ingin apa yang kita terapkan atau implementasikan di sekolah itu betul-betul real bersama praktisi. Kemudian yang digitalisasi, kita memanfaatkan platform-platform yang ada yang bisa betul-betul dikuasai anak. Ya, contohnya saja, anak diminta membuat laporan dengan memanfaatkan platform Canva atau platform lain seperti AI misalnya. Pak Musti Kamal. Nah, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Siswa SMK Negeri 1 Padang Panjang. Ya. Silakan duduk kembali nak. Ya. Yang kedua baru kompetensi. Kompetensi ini berkaitan dengan hard skill-nya. Jadi anak-anak ini Bu, mereka tidak peduli mau hari Sabtu, hari Minggu, mereka harus jalan. Jadi mereka terlatih untuk bekerja
bekerja dari pagi sampai sore. Kenapa? Saya selalu bilang kepada mereka bahwasanya situasi nyata di luar itu tidak semuanya bisa kita prediksi. Prinsip pembelajaran dalam menurut saya yang pertama itu adalah berkesadaran dulu, kemudian dari berkesadaran ini mungkin ini yang paling saya suka selama ini ketika masuk kelas mungkin langsung ke materi, review sedikit materinya, kemudian langsung masuk materi baru. Nah, dengan berkesadaran ini kan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Di awal mungkin kita memotivasi siswa, kemudian menanamkan sikap-sikap atau karakter-karakter positif kepada mereka, dan wujud syukur itu marilah misalnya kita selalu dalam kehidupan kita itu tidak hanya ilmu dunia tetapi mungkin juga akhirat. Kemudian untuk akhirat tentunya beberapa banyak sunnah yang ditinggalkan, mari kita laksanakan. Nah, ini yang marak kita lihat contoh misalnya anak-anak kita yang miris, kita melihatnya kadang pulang sekolah kan sambil jalan berbicara, kemudian buah tangannya berisi, satu minuman, satu makanan, kemudian tertawa-tertawa sambil berjalan. Nah, ketika misalnya hampir sama dengan S1, perbedaannya kalau untuk dalam proses pembelajaran biasanya kita menunggu murid. Sekarang alhamdulillah mungkin sudah mulai terasa bahwa mereka benar-benar sedang belajar, mereka menunggu kita. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita sudah di Tentang materi teks opini anti perhubungan itu mohon maaf Ibu Kepala Sekolah waktu itu mensabotase semua mading yang ada di sekolah. Supaya apa? Supaya semua karyanya itu bisa dipajang di mading tersebut dan menuliskan nama mereka dan membuat juga di sana mohon dikomentari dengan komentar positif. Begitu tambahannya kalau di SMA Negeri 3 yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Lucy ya. Jadi di SMA Negeri 3 Parangpanjang sudah terjadi perubahan perilaku peserta didiknya. Sudah menunggu menunggu guru di dalam kelas dan juga sudah mulai menyadari bahwa perundungan itu tidak baik ya Bapak Ibu. Indikator keberhasilan pembelajaran mendalam kita bisa melihat dari beberapa perspektif ya Bu ya. Kalau jangka pendek itu Bu Neri, Bapak Ibu semuanya, saat kita selesai PBM, adakah dampak berhasil nggak anak-anak gitu terhadap apa yang kita proseskan gitu. Contohnya mungkin sederhana ketika anak-anak memasak nih, misalnya memasak apa aja, beef stick misalnya, stick daging, berhasil nggak mereka masak stick daging itu sesuai dengan indikator yang seharusnya stick daging itu seperti apa gitu. Kalau misalnya indikatornya standarnya hotel bintang 5 gitu, ya persis seperti hotel bintang 5, itu dampak saat itu gitu keberhasilan. Tetapi hanya pembelajaran tentang nyetir mobil ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita asesmenkan, mereka pandai nih nyetir mobil itu bisa bawa mobil gitu. Tapi nanti dalam kehidupan ketika mereka jalan gitu ya, apalagi lewat Siti Jaulawi, masih mampu nggak mereka nyetir mobil itu gitu. Ketika mereka sudah mampu, berarti dampak jangka panjangnya itu dampak ketika mereka sudah menjalankan kehidupan itu sebenarnya. Jadi hasil dari pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu akan kita rasakan tidak hanya saat anak ujian, tetapi dalam kehidupan generasi kita berikutnya Bapak Ibu. Itu yang indikator keberhasilan yang saya lihat. Kemudian ingin saya tambahkan Bu Neri, Bapak Ibu, ini kan kita sama-sama guru yang duduk dalam ruangan ini, asesmen Bu Neri. Kan apapun dalam kegiatan sekolah itu ukuran terakhirnya kan adalah ujian atau asesmen Bapak Ibu ya. Kalau masih ada guru-guru kita nih Bapak Ibu kepala sekolah banyak di sini ya, rata-rata ada dari seluruh jenjang. Kalau masih ada guru-guru kita yang masih memberikan pertanyaan apa, siapa, kapan, berapa gitu, artinya itu ketercapaian untuk asesmen pembelajaran mendalamnya belum. Tetapi berikanlah mereka soal-soal problem solving yang benar-benar mengukur. Kalau kita di SMK tulisannya kriteria untuk kerja Bapak Ibu, soalnya berupa alur demonstrasi mereka laksanakan itu Bapak Ibu. Jadi tidak berupa pertanyaan-pertanyaan esai objektif yang hanya tinggal diingatan habis itu selesai. Apa dampaknya tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu kita semuanya sama-sama mengevaluasi pendidikan di sekolah kita masing-masing.
bagaimana soal yang dibuat oleh guru di akhir semester itu bisa mengukur Bapak Ibu apakah sekolah kita sudah menjalankan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau belum. Nah, kalau masih ada apa siapa itu rasanya itu dibuang saja Bapak Ibu, tidak perlu lagi soal-soal seperti itu Bapak Ibu karena tidak mengukur yang tadi saya sampaikan. Itu Bu Neri, terima kasih. Baik, satu lagi Bu Riri, mungkin langsung aja Bu Riri. Karena Bapak Ibu kita menyadari ya, yang berkembang di sekolah itu tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi sikap. Bapak Ibu, pengetahuan dan keterampilan itu diikat dengan sikap. Bagus pun pengetahuan, bagus keterampilan, tapi kalau sikap tidak ada itu hancur semuanya. Nah, bencana ini ternyata Bu Neri menyadarkan kita ya, jangankan kita guru, siswa, mereka ada inisiatif mereka untuk mengumpulkan bantuan. Nah, mendatangi langsung rumah-rumah yang terdampak itu Bu Neri, ada orang tua siswa kita meninggal, rumahnya yang kena longsor, itu mereka hadir langsung di lokasi itu. Sebenarnya Bapak Ibu, hal seperti Bapak Ibu, ini memang guru-guru hebat ya, pilihan dari jenjang SMP, SMA, SMK, dan khusus untuk Bapak Kepala Sekolah. Kami sangat mengapresiasi atas kehadirannya Bapak. Dan ini yang sangat penting pertanyaan ini Bapak. Ya, silakan Bapak. Kami ajarkan itu hanya satu, yaitu drama. Khusus untuk kelas 12, satu semester. Satu semester itu adalah drama. Lalu bagaimana? Sebagai kepala sekolah, saya melihat inilah peluang untuk menerapkan pembelajaran mendalam, baik secara lingkungannya, baik secara kemitraannya, pedagogisnya, maupun pemanfaatan digital. Lalu apa hasilnya? Saya bilang, ibu mau biasa-biasa saja atau mau luar biasa? Kami pilih luar biasa, Pak. Ibu punya nomor telepon salah seorang dosen dari Prodi Teater Padang Panjang, isi Padang Panjang, saya bilang. Ya punya, Pak. Langsung telepon sekarang. Kita bermitra dengan isi Padang Panjang. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak kami kerjasamakan berdasarkan MOU, yang melatih itu adalah dosen isi dan alumni isi. Anak-anak semangat sekali, sampai-sampai hari Sabtu dan Minggu mereka datang untuk mengikuti latihan bersama. Bahwa apa yang mereka berbuat itu diapresiasi oleh orang lain. Itu yang pertama, muncul kesadaran mereka bahwa mereka memiliki kemampuan, potensi yang telah dimunculkan oleh para guru itu ternyata memberikan hasil. Jadi saya tidak akan mempresentasikan ini Bapak dan Ibu, cuma saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya donat itu kita artikan ya, mana yang ini. Itu saja saya tampilkan slide ini Pak. Jadi kami terinspirasi, D-nya dari donat itu adalah deep learning. Karena ada pengalaman nyata di situ, ada PJBL di situ, ada TEVA di situ, ada product based learning di situ. Kemudian yang kedua, orientasi bisnis. Artinya menghasilkan uang. Karena SMK itu Bapak dan Ibu ada tujuan akhirnya itu kewirausahaan. Jadi ujung-ujungnya uang. Dan D-nya adalah terukur hasilnya. Itulah donat. Kalau Bapak Ibu mau pesan, silakan request dengan saya. Meminta masukan dari baik dari guru, dari teman sebaya, seniornya, dan aksi nyata itu berdampak positif, rasa positif karena pada setiap karya yang mereka hasilkan itu tidak sama, berbeda. Mereka kami ke sekolah tidak mungkin kita tidak melakukan praktek baik, tidak ada praktek yang salah yang kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Praktek baik yang salah satu contoh praktek baik yang saya lakukan ini mungkin dilatar belakangi dari diri saya sendiri yang underestimate terhadap siswa.
metode ini kita sebagai guru di dalam kelas mungkin double ya kerjanya, karena kita akan Guru kejuruan Bapak Ibu. Ya, guru kejuruan kerjanya jalan-jalan Pak. Apa itu jurusannya tour and travel, memang perjalanan wisata. Jadi Bapak Ibu, kami di sekolah sebenarnya sebelum pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, SMK mungkin sudah terbiasa dengan praktek Bapak Ibu. Jadi di sekolah itu Bapak Ibu namanya siswa perjalanan wisata, ya kerjanya jalan-jalan, jalan-jalan kerjanya Bapak Ibu. Jadi apa yang kami lakukan di sekolah pastinya dalam tahap memahami anak-anak ini tahu dulu semua Bapak Ibu apa yang harus mereka lakukan saat mereka akan mengelola perjalanan, ya sampai praktek-praktek. Tapi SMK 1 Parangpanjang itu kelola sendiri paketnya Bapak Ibu, pesan tiketnya, pesan hotelnya, mungkin guide saja yang kami harus dari Malaysia karena memang itu peraturan negara gitu, seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan Bapak Ibu, semua kegiatan-kegiatan itu jangan kita wakilkan ke industri. Industri sifatnya hanya mendampingi dan membantu, tetapi itu dihandle sendiri oleh anak-anak Bapak Ibu. Selama perjalanan itu mereka Bapak Ibu kan sudah terbiasa ya kemana-mana ya. Mulai dari mempersiapkan penginapan, mempersiapkan tiket penerbangan ya Bapak Ibu, sampai mereka mempersiapkan materi apa yang akan mereka sampaikan kepada tamu mereka, teman mereka sendiri atau wisatawan, itu mereka mempersiapkan Bapak Ibu, memesan restoran, membeli tiket di daya tarik wisata yang mereka kunjungi, itu dilakukan 100% oleh siswa. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya memang mereka siap menjadi orang yang siap melayani perjalanan wisata orang lain. Nah, ini sekali promosi juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin nih, paket turnya hemat ya, paket tur hemat kemana saja Bapak Ibu mau, SMK 1 Parangpanjang siap melayani Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. SMK Negeri 1 Parangpanjang ini. Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Neri untuk penjelasan pembelajaran yang dapatkan. Setiap yang diutus itu laporan bukan hanya dalam bentuk tertulis, tapi juga bagaimana kita menularkannya kepada teman-teman desa bawah. Di sanalah dianggap bahwa dalam tanda kutip ternyata mampu merubah pola pikir dan jalan siswa, mungkin dengan harapan berubah juga masa depan ke arah yang lebih baik. Dari yang sebelumnya belum punya cita-cita, ternyata dengan hati kita mengajar, mereka sudah punya cita-cita yang tidak harus mereka sampaikan kepada kita. Iya, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk dampak dari pelatihan. Sama sebenarnya Bu Dery, bahwasanya Bapak Ibu, kita jangan pernah berhenti belajar Bu Dery. Kalau kita berhenti belajar, kita berarti tidak siap untuk mengajar. Kenapa? Perubahan itu selalu ada. Tidak hanya mengikuti diklat ya Bu ya, bahkan Bapak Ibu jangan pernah kita merasa nyaman di zona nyaman kita. Bapak Ibu yang sudah S1, mari S2, yang sudah S2, S3 Bapak Ibu. Sampai nanti Bapak Ibu kita sudah tergerak, kita bagaimana bisa menggerakkan orang lain supaya sama-sama kita berbuat gerakan-gerakan dari setiap individu itu akan menghasilkan gerakan yang besar ya. Seperti air ya Bu ya, sedikit, tapi kalau sudah besar itu bisa menabrak apa saja, merobohkan apa saja. Jadi Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu never stop learning Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, luar biasa pesan dari Bu Dery. Bagaimana perasaannya datang ke sekolah setiap paginya, tapi kita dinantinya setiap paginya. Mari kita menjadi guru yang dinanti. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu guru, mungkin tantangan kita menjadi guru setiap hari dan setiap harinya mungkin ke depan itu akan lebih berat lagi. Kita lihat dengan informasi atau tayangan-tayangan di sosial media bagaimana perlakuan masyarakat terhadap guru. Nah, mungkin satu yang harus kita pahami bahwa tidak mungkin Allah mentakdirkan kita untuk menjadi guru. Tidak mungkin takdir ini diberikan kepada kita jikalau kita bukan orang yang tepat untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu guru, mungkin tingkatkanlah, mari sama-sama kita meningkatkan keikhlasan kita dan mari kita mencintai takdir indah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, yaitu menjadi seorang pendidik. Iya, luar biasa. Menjadi seorang guru juga. Bapak dan Ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, kita sering Bapak Ibu jenuh, bosan, malah kadang-kadang apatis. Jadi saya selalu pegang satu hal Bapak dan Ibu, ketika
kita masih belum pensiun dari pendidik. Jangan jadikan tugasmu sebagai beban, karena kau akan menderita selamanya. Tetapi jadikanlah tugasmu sebagai peluang, agar engkau selalu bersemangat karenanya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan dijadikan sebagai beban ya Bapak, jadikan itu peluang. Luar biasa sekali, pesannya akan kita ingat dan sangat menginspirasi. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk guru hebat kita yang sudah memberikan inspirasi buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di kayu tangan. Cukup sekian, kami mohon dimaafkan. Bila Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi